Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ruang bernarasi tanpa batas podcast Al Muslim TV. Bersama saya Kuratulaina sebagai host Anda pada sore hari ini. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan berdiskusi dengan isu yang sangat hangat diperbincangkan secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan membedah tema dampak eskalasi perang Israel-Amerika-Iran terhadap posisi geopolitik Indonesia. Dan tentunya kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk diskusi kita pada sore hari ini nih, yaitu Bapak Abdul Malik Kismar, PhD. Dan dalam rekam jejak pendidikan, beliau telah menyelesaikan sarjana psikologi di Universitas Indonesia, melanjutkan master degree dan juga PhD-nya di New School for Social Research New York, Amerika Serikat. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih Mbak Mungkin Aina untuk atas undangannya. baik Bapak, memantik diskusi kita pada sore hari ini nih Pak. Kita bisa melihat bahwa konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel ini sudah terjadi sejak 28 Februari lalu. Dan terhitung hari ini sudah 13 hari begitu Pak ya. Bagaimana kondisi terkini perang terkini nih Bapak? Dan seserius apakah kita harus menghadapi perang ini di Indonesia? Bagaimana tanggapan Bapak terkait selaku akademisi? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Aina. Terima kasih undangannya. Eh, Kondisi hari ini, sebetulnya perangnya ini sudah lama ya. Konflik ini sebetulnya sudah lama, sudah berkali-kali. Apa namanya? Serangan terhadap Iran ini sudah berapa kali ya dalam tahun ini saja gitu. Yang dilakukan tentunya oleh Israel. Eh, eh, Kalau perang yang sekarang ini barangkali ini agak mengejutkan saya kira ya buat Amerika dan Israel karena mereka tidak mengira bahwa Iran akan membalas dengan intensitas yang seperti kita saksikan sekarang ini. Ini agak repot lihat apa persisnya yang terjadi ya, kerusakan seperti apa yang terjadi di Israel hari ini karena media Israel ada blackout terhadap media di Israel ya, terutama Tel Aviv itu nggak ada yang bisa keluar sama sekali beritanya. Jadi kita tidak tahu persisnya, tapi dari beberapa yang lolos Tel Aviv digempur luar biasa dan menerima banyak sekali balistik misal yang mereka tidak bisa tahan. Jadi kerusakan seperti ini tidak pernah dialami oleh Israel ya. Jadi saya kira besar. Yang lebih penting lagi sebetulnya secara taktik, bukan kerusakannya yang juga sangat penting, tapi secara strategis apa sebetulnya yang dialami oleh baik Iran maupun Amerika ya, kerusakan atau ancaman strategis apa yang sekarang ini dialami ya, dihadapi oleh Amerika ya, yang sangat jadi begini, asumsi kehadiran Amerika di Teluk itu, asumsinya itu kan Amerika menjamin keamanan Teluk itu, menjamin keamanan Israel dan menjamin keamanan negara-negara yang di mana mereka punya basis militer. Sekarang terbukti tidak bisa menjamin keamanan itu. Semua negara Teluk yang punya pangkalan Amerika diserang oleh Iran, sorry ya, semua ya, Kuwait, Bahrain, Qatar, semua semua dia ada 27 basis militer Amerika di Teluk itu yang diserang oleh Iran dan semua bobol gitu ya. Jadi Amerika sebagai superpower yang mampu menjaga keamanan ini perlu diragukan. Jadi negara-negara Teluk yang selama ini itu menjadi sekutu Amerika dengan asumsi bahwa mereka akan terlindungi, itu mulai mikir lagi nih. Jadi kerusakan luar besar. Posisi strategis akan sangat-sangat dipengaruhi oleh akhir perang ini seperti apa. Saya kira ya, Mbak Aina ya.
Hmm. Jikalau kita lihat beberapa bahkan ini perang sebelum 1979 kan memang Israel dan juga Iran mereka memiliki hubungan yang baik gitu. Tapi setelah revolusi Iran setelah 1979 tersebut akhirnya berkonflik lah sampai dengan hari ini. Kalau kita hitung itu mungkin sudah 47 tahun gitu, Pak. Dan melihat hal ini nih Bapak, kenapa Iran sebenarnya secara konsisten itu konflik terus-terusan antara Israel dan juga Amerika berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya yang cenderung main abu-abu nih Pak, baik di area konflik di Timur Tengah. Sebetulnya persoalannya atau perseteruan Amerika dengan Iran ini lebih sejak 1953, Mbak, bukan 79 saja ya. 1953 ketika Perdana Menteri yang secara demokratis terpilih di Iran itu ditumbangkan oleh Amerika dan sekutunya. Itu Mossadegh ya. Perdana Menteri Mossadegh itu terpilih secara demokratis ya. Dan ketika itu Iran adalah negara dalam demokrasi yang cenderung bukan ini ya, bukan teokratik ya, bukan teokratik. Tapi Perdana Menteri ini ditumbangkan karena ya tentunya terus yang masuk adalah negara-negara Amerika dan sejumlah sekutunya ya, perusahaan minyak terutama yang namanya Seven Sisters itu. Perusahaan-perusahaan minyak Amerika dan Eropa 1953 itu, 1953. Irak dan Mossadegh itu ditumbangkan diganti oleh Shah Iran. Shah Iran itu kan bonekanya Amerika gitu ya, yang didudukkan di situ menggantikan pemerintah yang sah Mossadegh tadi itu. Nah, pada tahun 79 nggak banyak orang Iran yang suka Shah Iran ini karena dia memerintah dengan brutal juga. Intelligence apa pasukannya ya apa namanya intelligence apa namanya operation Shah Iran yang dimotori oleh Badan Intelligence mereka SAPAK itu terkenal brutal sekali. Jadi nggak banyak yang suka Shah Iran ini, dan tahun 79 ditumbangkan itu ya, ditumbangkan dan kedutaan Amerika diduduki, kita tahu semua itu ya, yang membaca mempelajari itu diduduki selama cukup lama gitu ya, dan Amerika pada dasarnya terusirlah dari Iran, dan sejak itu Iran diperintah oleh rezim ya Islamic Republic of Iran ya, IRI ya, Islamic Republic Islam Iran ya, yang teokratik lah ya ininya ini. Tapi dia berjalan ya fungsional dan sebagainya. Dan sejak saat itu Amerika dan sekutunya, tapi terutama dimotori oleh Amerika itu mengembargo apa saja lah yang tidak dilakukan terhadap Iran. Embargo luar biasa itu. Embargo ekonomi, Iran tuh nggak bisa jual minyaknya ke pasar bebas dan seterusnya, banyak sekali yang dilakukan mereka dengan segala macam ya. Nah, Israel barangkali motifnya lain lagi nih. Motifnya Israel adalah hegemoni, ya kan? Hegemoni di Timur Tengah. Doktrinnya Israel itu kan Eretz Israel, Greater Israel. Dari mulai Nil sampai Sungai Efrat. Itu artinya semua negara Timur Tengah itu, ya. Semua negara Timur Tengah ingin, kalau toh tidak diduduki, dikuasai, tunduklah paling tidak dalam hegemoni Israel. Satu-satunya yang tidak bisa sampai kemarin itu sampai hari ini adalah Iran. Hampir semua negara Timur Tengah sudah patuh ini ya, sudah masuk dalam semua tuh negara yang tadi saya sebutkan, bahkan termasuk Arab Saudi apa itu kan sudah ada dalam genggaman kalau boleh dibilang ya Amerika dan Israel. Iran dan buat Israel sangat penting menghancurkan Iran. Tujuannya Israel sama sekali lah itu apa alasan-alasan seperti senjata nuklir dan sebagainya, itu pretextnya ya. Tapi yang dimaui adalah menghancurkan Iran, karena Iran adalah satu-satunya negara yang menghalangi Israel untuk hegemoni yang mereka sebut sebagai
Greater Israel tadi itu. Kalau mengingat Amerika hal tersebut, agak Pak, mhm, saya nggak selama ini tidak mau diajak nyerang bareng gitu lah kira-kira gitu. Baru sekarang ini di bawah Trump ini mereka agak rupanya terkecoh dan mau dikadalin sama Israel menyerang. Dan Iran pasti akan memastikan bahwa hegemoni di Teluk Persia dan di Timur Tengah akan berubah setelah ini harus saya kira. baik. Cuman kalau kita lihat gitu, peran negara Iran sendiri sangat sangat, sangat luar biasa gitu Bapak ya, karena memang, berani dan juga bisa bertahan setelah diembargo oleh Amerika Serikat dan lain sebagainya. Apakah memang Iran memiliki sesuatu hal spesial gitu Bapak? Sehingga memang, mereka, negara tersebut, sangat berani. Apakah karena peradaban mereka dari Persia? Bagaimana itu Bapak? Saya kira bukan persoalan peradabannya dari iya ya peradaban dari Persia barang, tapi intinya peradaban mereka yang sangat tua ya. Mereka sudah sudah apa ya makan asam garamnya ya mengurus peradaban ini gitu ya, mengurus peradaban ini, menang kalah dan sebagainya, dihajar banyak orang. Tapi termasuk juga nggak usah mundur sampai 2.500 tahun ya. Tapi Mhm. eh, sejarah Iran modern lah dari mulai yang tadi saya sebut Mossadegh tadi itu ya, kemudian revolusi Iran dan kemudian perang Irak ya, jangan lupa perang Iran-Irak di mana Iran ketika perang dengan Irak itu kan Irak juga di backup oleh Amerika juga toh sebetulnya. Eh, jadi sudah pengalaman mereka banyak sekali dan mereka sudah mengalami apa namanya korban misalnya yang luar biasa besar dan itu tak pernah meruntuhkan mereka. Nah, ini ya paling tidak ya. Nah, sekarang saya kira mereka sudah lumayan teruji dan tentunya kalau belakangan ini saya yakin ini tidak terlepas dari ini ya Mbak Aina ya, tidak terlepas dari posisi Amerika sebagai superpower ini kan sudah declining ya, sudah turun gitu ya. Sudah banyak yang mengingatkan bahwa Mhm. imperium itu Pak kalau overstretch, kalau mencoba melakukan lebih dari yang mereka bisa lakukan di sisi militer, tapi tidak didukung oleh kekuatan ekonomi, dia akan hancur gitu ya, akan merosot. Dan saya kira Amerika sudah mengalami yang ngomong begini tentunya bukan saya, banyak yang bicara seperti ini. Saya bisa sebutkan banyak apa pengamat ya dan apa namanya ahli akademisi yang melakukan studi banyak seperti Paul Kennedy yang menulis The Rise and Fall itu ya, kemudian orang Mhm. Prancis seperti Oliver Todd segala itu yang sudah bicara mengenai empire in decline ya, imperium dalam ke eh, jalan ke ya, penurunan ya. Satu Iya. lagi saja yang saya ingin sampaikan di imperi ini yang disampaikan oleh Oliver Todd ya. Imperium kalau udah mulai turun, mereka tetap ingin memproyeksikan kekuatan militernya. Tapi biasanya itu mereka memilih yang disebut oleh Todd tadi sebagai micromilitarism, memilih perang yang kecil-kecil yang kayaknya mereka menang gitu. Ya contoh paling akhirnya itu Venezuela gitu kan, kecil ya siapa Venezuela gitu ya. Terus perang-perang yang lain lah, dipilih yang kecil-kecil untuk menunjukkan kekuatan. Mereka salah mengira, salah menghitung bahwa Iran itu barangkali juga akan begitu. Ternyata tidak, Mhm. Iran ternyata sudah siap paling tidak atau menyiapkan diri sejak 20 tahun yang lalu gitu ya. Ditambah lagi di sekitar Iran. Iran kan juga manuvernya. Iran ini jangan lupa anggota BRICS ya. Iya. Brazil, Rusia itu ya, apa namanya, dan Cina mereka pasti punya apa namanya backup lah ya, diplomasi paling tidak dan entah apa lagi, intelligence dan militer dari Cina, Rusia dan sebagainya. Jadi Iya. saya kira Dan Amerika is in trouble hari ini. ya, kalau kita berbicara terkait Amerika Serikat nih Pak, kemarin sudah kejadian dengan Venezuela dan Kenapa Mbak? sekarang kemarin, halo Bapak, kedengaran? Ya, silakan silakan. Kemarin Amerika Serikat sudah bermasalah dengan Venezuela dan bahkan Venezuela itu adalah negara berdaulat gitu Bapak. Mhm. Dan ini bagaimana sebenarnya hukum di dunia internasional Bapak Ya. terkait
mereka Amerika yang superpower? Apakah memang kan banyak tuh organisasi internasional yang sudah mengklaim bahwa itu tidak boleh dilakukan hal semacam itu. Tetapi apakah memang ada pengecualian untuk negara yang superpower ataupun peran ganda di sana, Pak? Loh, Sehingga ya, setelah kejadian malah tidak ada sanksi apapun seperti itu. ya. Iya, kita sudah lihat kecenderungan ini kan lama sekali. Ambil saja organisasi internasional paling besar, yaitu PBB, United Nations. Ya, PBB, United Nations sudah berapa? Lebih dari 100 resolusi yang dikeluarkan oleh PBB mengenai Israel yang diveto terus oleh Amerika. Jadi apapun ya transgresi ya yang dilakukan Israel itu jalan terus tanpa ada konsekuensi apapun itu. Sehingga coba aja tuh settlement segala macam ya, settler occupation segala macam di Israel itu illegal itu loh, di tanah ilegal itu, illegal occupation kan, tapi tetap jalan Betul. terus gitu. Jadi ini juga apa namanya wake up call gitu kan ya. Saya sebetulnya wake up call juga udah sering benar ya diomongin ini. PBB ini maunya Hmm. apa sebetulnya? Harus berubah dan seterusnya ya. Parlemen manusia PBB itu kan ceritanya maunya jadi parlemen manusia gitu ya. Seluruh dunia. Ini nggak menyuarakan suara manusia ini, menyuarakan suara yang punya veto dan khususnya Amerika. Apalagi organisasi-organisasi, jadi kalau PBB dengan Security Council aja diveto oleh Amerika, apalagi Mhm. organisasi-organisasi internasional kayak NGO-NGO itu, nggak dihitung lah gitu. Dan itu terbukti hampir setiap tindakan membabi butanya Israel nggak pernah ada konsekuensinya karena di backup penuh oleh Amerika. Jangan lupa juga Gaza tuh lebih dari berapa? 50.000 ya, 40, 50.000 eh, apa namanya korbannya meninggal loh ya, meninggal ini. Apa konsekuensinya? Trump malah Ya. mau bikin board of peace gitu kan, malah mau bikin board Hmm. of peace membypass PBB, nah kan gitu. Jadi kalau demikian Bapak, apakah kita masih bisa berharap kepada organisasi internasional ini memang untuk membawa perdamaian nih Pak? Karena kalau kita lihat bahkan keamanan internasional sudah sangat kacau dengan situasi yang sekarang ini Pak. Saya saya mau optimis Mbak Aina ya. Saya memilih untuk optimis. Gini, Oke. PBB itu sejelek-jeleknya itu masih ada gunanya. Menurut saya masih ada gunanya. Masih ada gunanya. Sangat-sangat terbelenggu sekarang ini ya, terbelenggu oleh perilakunya Amerika dan barangkali oleh Hmm. apa namanya pemilik veto yang lain gitu ya. Kalau mereka kemudian terganggu interestnya gitu. Jadi harus Ya. tentunya PBB perlu apa namanya perombakan ya secara organisasional gitu ya. Veto ini udah jadul lah gitu kira-kira ya. Ini Ya. warisan Perang Dunia Kedua yang harus dilihat lagi gitu ya. Eh, Udah nggak pantas ada veto lagi saya kira gitu. Negara dengan Hmm. kekuatan ekonomi luar biasa kayak Jepang segala macam nggak bisa duduk di situ juga gitu misalnya. Eh, dan fungsinya sebagai parlemen manusia dengan adanya veto itu bubar gara-gara hanya satu negara seringkali bubar hanya gara-gara satu negara punya hak veto gitu. Jadi Ya, baik Bapak. jadi dengan catatan Mbak Aina ya, kita Baik. masih berharap dengan lembaga PBB terutama ya dan kemudian lembaga-lembaga di bawahnya plus Mhm. masyarakat. Nah, sebetulnya satu lagi harapan. Jadi lembaga-lembaga itu tetap berfungsi. Satu lagi nih Mbak Ena yang sangat penting dan kita perlu merawatnya itu adalah merawat dan Mhm. membesarkannya barangkali adalah organisasi-organisasi civil society ya. Civil Oh. society dunia ini juga bisa punya peran sebetulnya ya besar sekali. Sekarang yang protes terhadap perilaku Israel di Gaza itu siapa? Civil society terutama, ya kan? Bukan negara tuh. Hampir semua civil society di Eropa itu mengutuk Israel dan punya gerakan macam-macam. Di Denmark itu ada boykot misalnya, boykot produk Amerika misalnya, gitu ya. Boykot kemarin ini misalnya, boykot McDonald dan teman-temannya di mana-mana misalnya ya, oleh siapa? Civil society. Impact-nya besar. Bet- Nah, itu juga menjadi kekuatan baru sebetulnya karena kita bisa networking. Civil society di dunia ini bisa
networking membypass segala macam barikade ya, barrier yang di set up oleh negara gitu. Saya kira Baik, begitu Bapak. ya. Mungkin Hmm. siap, Bapak. Mungkin ini pertanyaan yang sangat krusial yang dimana muncul di diskusi-diskusi gitu, Bapak. Hmm. Terkait klaim Amerika dan juga Israel menyerang pertama kali Iran itu dikarenakan adanya nuklir dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya di dunia nyata Iran kan sudah join daripada CCBA gitu, Pak ya. Cuman apakah ini beneran nyata seperti itu atau ini hanya akal-akalan mereka Ya, untuk menginvasi Iran seperti kejadian invasi Irak di tahun 2003? Karena mereka juga 2003 ngeklaimnya ada senjata pemusnah massal gitu di nah, Irak dan setelah ya. kejadian ternyata tidak terbukti. Itu bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, tapi ini juga analisis banyak sekali analis independen terutama ya, yang yakin betul bahwa menyerang Mhm, Iran, atom tadi itu ya, nuklir tadi itu pretextnya Israel gitu ya, pretek Israel untuk yang tadi saya katakan, untuk menyerang mhm, Iran dan meluluh lantakkan Iran sehingga dia adalah satu-satunya hegemoni di Timur Tengah gitu ya, bersama Amerika tentunya. Saya kira banyak yang mhm, bicara seperti itu. Saya kok percaya itu ya, saya percaya itu. Itu pretext saja, jadi alasan yang dibuat-buat. Dan juga jangan salah juga, Iran selama mhm, ini ya, Iran selama ini mengatakan, ya dia enrich uranium dan sebagainya, tapi Iran tidak pernah punya keinginan untuk punya atomic bomb, nggak pernah, iya ya. Dan mhm, fatwanya Khatami itu clear gitu, melarang Iran untuk memiliki bom nuklir. Kan kalau saya pernah dengar juga dari pemikir Islam orang seperti Hamzah Yusuf segala macam itu yang mengatakan bahwa berpikir untuk punya bom atom itu evil itu jahat itu, dan itu bertentangan dengan Islam. Itu fatwa Islamik gitu loh itu, ya. Dan kalau betul Khatami mengatakan itu, saya kira selama ini dia tidak pernah bilang. Yang menarik barangkali setelah ini saya kira Iran kok rasanya akan sulit untuk ditahan untuk tidak punya atomic bomb itu. mhm, Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi itu, eh, ya, kalau Israel boleh, kenapa Iran nggak boleh? Kan gitu ya. baik, Israel Pak. kan punya, gitu. Dan bukan cuma punya, sering secara eksplisit mengatakan kami akan pakai untuk senjata itu. Ya, Siapa yang memberi hak mereka untuk melarang negara lain itu? Dari sisi hukum internasional ya, siapa? Who? Yang bisa begitu kan barangkali UN gitu kan ya, PBB barangkali. Dengan tentunya, dan itu pun dengan segala macam perangkat kontrol ya, yang sangat ketat begitu. Israel ini berarti kontrolnya kan nggak bisa. Ininya ya, nuklir kalau bomnya dalam itu. berarti Nah, sangat tidak fair gitu, Pak ya. Padahal itu, sama-sama negara berdaulat. iya. Melihat perang ini nih, Bapak, konflik yang terjadi ini mungkin menjadi eh, pertanyaan yang booming ini. Apakah perang ini nanti akan menjadi eskalasi dan akan menjadi perang dunia ketiga nih, Bapak? Nanti Nah, Iran akan memanggil sekutunya China dan juga Rusia dan lain sebagainya? jadi begini, kita bisa lihat ya, sebetulnya perang ini pasti punya banyak koneksi ya, banyak hubungan dengan banyak hal ya, banyak negara lain gitu. Mhm, Misalnya sekarang saja nih ya, sekarang saja itu eh, kita bisa rasain, eh, bisa lihat juga, yang paling cemas antara adalah Eropa misalnya. mhm, Karena Eropa nggak bisa dapat minyak dari Timur Tengah, ya kan? Nggak bisa. betul. Padahal belum lama ini, Eropa itu Mhm, stop importing gas ya, dan minyak dan gas dari Rusia. Mereka nggak mau gitu. Sekarang nggak ada minyak dari Timur Tengah, dari Teluk gitu ya. Pelabakan mereka. mhm, Kok luar biasa, mhm, mereka akan terdampak tuh secara ekonomi. Luar biasa dampaknya. Sekarang Rusia dalam posisi yang luar biasa. Ini revenue-nya Rusia bisa dibayangkan hari ini melejit luar biasa. Rusia akan menjadi negara superpower dari sisi ekonomi gara-gara ini nih. Ya, kembali karena mhm, dia
yang bisa menyuplai minyak ke Eropa hari ini tuh kurang lebih ya Rusia gitu. Karena mereka Ya, punya pipe langsung udah ya, pipeline-nya betul bisa betul. diaktifkan lagi dengan sangat mudah. Jadi bisa supply itu. Satu ya. Baik. Kemudian Cina, siapa yang Mhm. berani melarang Cina beli minyak Iran gitu? Nah, misalnya hari ini sulit ya gitu ya. Jadi ini ada kepentingan-kepentingan besar di luar Iran yang juga sangat berkepentingan untuk tidak melihat Iran itu runtuh Mhm. sama sekali. Karena dengan runtuhnya Iran mereka juga akan mengalami kerugian, paling tidak secara ekonomis kerugian besar. Dan jangan lupa sekali lagi Iran adalah anggota BRICS ya, ya anggota Ya. BRICS yang cukup penting gitu ya. Jadi ini pasti mengubah hegemoni ya, peta hegemoni di dunia. Nah, kalau tanya posisinya Indonesia nanti seperti apa tergantung ini. Tergantung Ini peta ekonomi posisi di sana betul. seperti apa. Oke. Itu jawaban saya sementara. Hmm, Baik, Bapak. Untuk mungkin bagaimana posisi diplomasi Indonesia nih, Pak? Padahal kan Ya, kita jauh nih dari antara Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan ya, seharusnya Indonesia yang menganut diplomasi bebas aktif itu harus bertindak seperti apa, Pak, dalam ya. situasi Ini sebetulnya, nah, sebetulnya kemarin-kemarin ini ya, sebelum Indonesia join Board of Peace, Indonesia punya kesempatan yang menarik, ya, ya ya, menarik. Nah, karena begini, eh, konferensi Asia Afrika itu, Mbak Aina ya, kalau ingat ya, konferensi Asia Afrika itu kan motor mhm, utamanya antara lain Indonesia gitu, ya kan? Yang datang, ya, yang bergabung dalam konferensi Asia Afrika itu adalah negara-negara the South, ya selatan. Negara-negara yang mhm, ketika itu dianggap sebagai negara-negara terpuruk di dunia, ya. mhm, Anak bawangnya ya, cucuk dunia yang baru merdeka, miskin, nggak punya apa-apa itu. Tapi waktu itu Soekarno ya ketika itu tuh berani bicara, kita akan mhm, kurang lebih lah ya, dia nggak ngomong begini, tapi kurang lebih kita akan memberi memberi warna baru lah kira-kira, memberi warna lain dari hubungan ya diplomasi, hubungan antar negara di dunia ini. Bahasanya Soekarno saya mhm, masih ingat banget, betul, dia pakai istilah moral violence of the nation, ya, moral mhm, violence. Violence, tapi Indonesia. moral. Dia akan menggunakan kekuatan moral untuk menunjukkan how hubungan antar negara ini dijalankan. Trade dan damai lah ya gitu ya, trade dan sebagainya itu. Nggak mau ikutan blok-blokan, nggak mau blok Ya. baik barat maupun timur. Itu kan maunya gitu. Luar biasa sebetulnya itu. Posisi Mhm. moralnya tuh tinggi sekali gitu. Tapi tiba-tiba kita join Board of Peace. Agak bingung. Ya, Board of Peace ini betul. organisasi apa gitu kan ya. Eh, Mhm, Pemimpinnya Donald Trump yang diangkat seumur hidup. Organisasi apa ini? Lucu-lucuan kan gitu. Eh, betul. terus yang gabung siapa gitu. Nah, ini membuat posisi Indonesia saya kira turun drastis tuh di mata apa namanya? Apa ya kalau boleh dibilang image Indonesia, prestis Indonesia ya, prestis Indonesia di dunia mudah-mudahan tidak ya di hadapan rakyat Palestina atau Timur Tengah. Rakyat Palestina tuh yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia loh, jangan lupa itu gitu. Ya. Eh, Semoga belum terlalu parah. Kita masih punya kesempatan untuk keluar dari BOP itu kemarin sudah banyak yang mendesak Sudah untuk dibahas. ya keluar. Gitu. Mudah-mudahan begitu dan kita bisa mereposisi. Kita harus reposisi nih Mbak nih menurut saya ya. Harus reposisi di mana sih persisnya kita ini gitu ya. Eh, Hegemoni peta ya, the world Mhm. hegemoni pasti bergeser, pasti. Iran nggak akan membiarkan status quo apa namanya masih berlangsung. Dia akan pasti harus mengendaki ubah. Dan yang mendikte terms of conditions untuk perdamaian Iran sekarang bukan Amerika. Amerika minta gencatan senjata bilang no, you start the war with kita yang mengakhiri. Kan begitu. Luar Nah, biasa, baik Bapak. Sebenarnya sangat ingin berdiskusi lebih dalam terkait ini Bapak, cuman karena memang kita dibatasi waktu oke. Bapak, Masya Allah. Mungkin boleh Bapak closing statement terkait topik yang hangat ini untuk pemirsa dimanapun mereka berada Pak. Silahkan. Yang singkat saja barangkali kita harus
kita pertama kita harus membaca dunia gitu ya. Peta dunia pasti bergeser, berubah gitu. Kita harus cerdas membacanya di satu sisi, dan kita ini harus punya prinsip dalam berhubungan Hmm. luar negeri. Saya kira pada akhirnya kondisi yang sangat prinsipal, posisi yang sangat prinsipal itulah yang paling bertahan. Ya, ada yang bilang politik nggak ngerti prinsip gitu ya, nggak juga sih saya kira. Politik yang punya prinsip akan bisa apa namanya bisa mencapai banyak hal ya di dalam uh, diplomasi dunia juga termasuk gitu ya. Saya kira kok begitu. Uh, so tadi saya bilang kita sudah waktunya kita mengambil reposisi, kita baca lagi lah itu deklarasi Bandung segala macam itu ya, belajar lagi dari pengalaman founding fathers kita gitu ya, KA Bandung tadi itu misalnya dan lain-lainnya gitu. Diplomat kita zaman itu lumayan canggih gitu ya. Mungkin itu dulu deh Mbak Aina ya. Saya nggak tahu waktunya sampai kapan. Udah lewat, saya dikasih tahu Mas Hendra tadi sampai jam 17.30 udah lewat ini. Itu Wah, dulu ya ampun, Mbak Aina, keren Mbak Aina. banget. Hmm, Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin untuk lain waktu kita semoga bisa berdiskusi lebih tentu. dalam lagi, Bapak, terkait isu-isu Dan sangat internasional. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, seperti semoga dapat mengambil sesuatu dari diskusi kita pada sore hari ini, dan juga sangat setuju dengan statement terakhir yang disampaikan oleh Bapak, di mana kita memang harus melihat lagi bagaimana sejarah kita, bagaimana sebenarnya Indonesia bersikap yang luar biasa kerennya ketika diplomasi bebas aktif itu benar-benar sakral dijunjung tinggi seperti itu, dan juga dengan prinsip Indonesia tentunya. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah membersamai kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Gisor yang luar biasa banget Oke. ilmunya. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.